Jazirah Arab akan menjadi lahan pertanian yang dialiri sungai-sungai, meski selama 15 abad, sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, negeri Arab merupakan padang pasir dan bukit berbatuan yang kering. Namun, ada nubuat beliau yang menyebutkan bahwa kelak di akhir zaman negeri padang pasir itu akan berubah menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang-padang rumput dan sungai-sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga harta berlimpah ruah. Sehingga, seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya namun ia tidak menemukan seorang pun yang mau menerima zakatnya dan kiamat tidak akan terjadi, sehingga tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim nomor 157, Ahmad nomor 9593 dan Ibnu Hibban nomor 6681. Dalam riwayat lain tertulis, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai, dan sehingga seorang pengendara melakukan perjalanan antara Irak dan Mekah tanpa takut kepada perampok di jalanan, kecuali jika tersesat jalan, dan sampai terjadi banyak kekacauan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kekacauan tersebut? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad nomor 8833 dan Al-Hakim nomor 8472 dengan lafal Ahmad. Riwayat Al-Hakim tidak menyebutkan dua tanda terakhir. Al-Hakim, Az-Zahabi dan Syuaib Al-Arnaud menyatakan hadits ini sahih menurut syarat Muslim. Bisa jadi juga peristiwa berubahnya padang pasir Saudi menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai itu akan terrealisasi pada zaman Al-Mahdi. Sebab pada zaman itu kemakmuran akan menjadi milik kaum muslimin. Di masa Al-Mahdi pula Allah akan menurunkan hujan dengan sangat derasnya, sehingga akan menumbuhkan lahan-lahan yang kering dan menjadikannya kebun-kebun yang lebat. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Kepada langit diperkenankan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Kepada bumi diperkenankan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekiranya engkau menaburkan benih ke atas sebongkah batu, niscaya akan tetap tumbuh. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri, dan kebencian di antara sesama. Seorang laki-laki akan melewati seekor singa tanpa mendapat celaka sedikit pun. Seorang laki-laki akan menginjak, tanpa sengaja, seekor ular tanpa sedikit pun mendapat celaka. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri, dan kebencian di antara sesama. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Allah menurunkan hujan, dan tak ada rumah tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya, lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah barakahmu. Maka pada hari itu sejumlah orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susu pun diberi barakah, sehingga susu seekor unta bunting yang sudah hampir melahirkan dapat mencukupi banyak orang, susu seekor sapi mencukupi untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disyahihkan oleh Al-Albani, seorang orientalis, Profesor Alfred Corner, yang juga ahli ilmu bumi, geologi, terkemuka dunia dari Departemen Ilmu Bumi Institut Geosciences, Johannes Gutenberg University, Mainz, Jerman, pernah ditanya oleh para ilmuwan King Abdul Aziz University tentang fenomena Arab Saudi yang akan menjadi padang rumput dan sungai. Apakah hal itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara ilmiah dengan teknologi canggih dewasa ini? Profesor Corner menjawab, ya. Dahulu dataran Arab dipenuhi dengan kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Secara ilmiah keadaan tersebut dapat dibuktikan. Corner menjelaskan bahwa dulu selama era salju, Snowmoru AG, gunung es di kutub utara perlahan-lahan bergerak ke arah selatan sehingga relatif berdekatan dengan semenanjung Arab. Pada saat itu iklim dataran Arab berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi. Ini merupakan fakta sains yang tidak bisa dibantah. Saat ditanya,
Apakah informasi yang dikabarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu bahwa sekali lagi dataran Arab itu akan menjadi daerah yang subur dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai benar-benar akan terjadi? Profesor Corner menjawab dengan tegas, ya. Karena sebenarnya proses itu sekarang sedang terjadi. Era salju baru News Nomor AG sebenarnya telah dimulai. Sekali lagi sekarang salju di kutub utara sedang merangkak dan bergeser perlahan-lahan ke arah selatan mendekati semenanjung Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta dan sains, bahwa tanda-tanda itu tampak dengan jelas dalam fenomena badai salju yang menghujani bagian utara Eropa dan Amerika setiap musim salju tiba. Dan sekarang terbukti bahwa salju telah beberapa kali turun di dataran Arab sebagaimana diberitakan TV Arab Saudi. Subhanallah.